Laporan praktikum sel tumbuhan. Saya sendiri Yusril Mahendra Rahab dengan NIM 2502060, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pendahuluan latar belakang. Salah satu cabang paling mendasar dan penting dalam biologi ada biologi sel yang menjadi dasar pemahaman tentang struktur dan fungsi kehidupan. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup yang mampu melakukan seluruh proses kehidupan. Istilah sel berasal dari kata Latin cellula yang berarti ruangan kecil. Pertama kali digunakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 saat mengamati potongan gabus di bawah mikroskop. Setiap organisme, baik uniseluler atau bersel satu seperti bakteri maupun multiseluler seperti tumbuhan dan hewan, tersusun atas sel. Tujuan praktikum. 1. Memahami konsep-konsep dasar botani melalui pengamatan, identifikasi, dan analisis struktur serta fungsi organ tumbuhan. Yang kedua, melatih keterampilan dasar dalam menggunakan alat laboratorium, teknik pengamatan mikroskopis dan makroskopis, serta pencatatan data ilmiah. Yang ketiga, mengaitkan teori botani umum dengan aplikasi nyata pada tanaman, khususnya tanaman perkebunan, misalnya kelapa sawit. Alat dan bahan: kaca penutup, kaca objek, silet, tisu, pinset, alat tulis, wadah air, mikroskop cahaya, dan pipet tetes. Alat dan bahan: 1. Epidermis daun rhodiocolor atau Allium cepa, atau biasa disebut bawang merah, sebagai sampel jaringan sel. Yang kedua, Lugol isdin atau pewarna inti sel. Yang ketiga, larutan metilan biru atau sapranin alternatif sitoplasma atau pewarna. 4. Air suling atau aqueous medium preparat segar. Yang kelima, kertas label sebagai atau untuk memberi tanda pada kaca. Pertama-tama, ambil kulit tipis epidermis dari lapisan dalam umbi bawang merah menggunakan silet atau cutter. Usahakan setepis. Letakkan epidermis pada kaca objek. Tetesi dengan 1 tetes air suling, lalu tutup secara perlahan biar tidak ada gelembung. Untuk daun rhodiocolor itu masih sama cara kerjanya dengan bawang merah, cuman daun rhodiocolor cuman ditambahi tetesi 1-2 tetes larutan beta. Hasilnya akan seperti ini. Setelah mengamati sel pada bawang merah menggunakan mikroskop, dapat dilihat beberapa bagian dari sel bawang merah, diantaranya 1. Dinding sel yang berupa dinding sel yang tebal dan kaku tersusun oleh selulosa. Dinding sel ini berfungsi untuk memberi bentuk tetap pada sel. Yang kedua, nukleus merupakan inti sel yang berfungsi untuk mengatur proses metabolisme dalam sel. Yang ketiga, sitoplasma merupakan bagian sel yang diselubungi oleh membran sel. Pada bagian ini berlangsung beberapa reaksi kimia di dalamnya. Hasil pengamatan sel daun rhodiocolor pada mikroskop diantaranya 1. Dinding sel yang berupa dinding yang tebal dan kaku serta tersusun oleh selulosa. Dinding sel ini berfungsi untuk memberi bentuk sel agar tetap pada sel. Yang kedua, sitoplasma merupakan bagian sel yang diselubungi oleh membran sel. Pada bagian ini berlangsung beberapa reaksi kimia di dalamnya. Yang ketiga, stomata merupakan jalur yang digunakan untuk tumbuhan pada berinteraksi dengan lingkungannya. Stomata juga berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Kesimpulan, sel merupakan unit dasar kehidupan yang terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk mendukung fungsi biologis tumbuhan. Sel tersusun atas bahan-bahan kimia dan komponen atau organel-organel sel yang secara keseluruhan saling mendukung dan berlangsungnya kehidupan sel. Sel tumbuhan dan sel hewan mempunyai banyak persamaan, namun karena adanya perbedaan peran ekologis tumbuhan dan hewan, maka terdapat beberapa perbedaan terutama pada organel atau komponen sel, diantaranya keberadaan dinding sel, lisosom, centrosom atau centriole, plastida, vakuola, dan beberapa karakter lainnya. Membran plasma diantaranya berperan dalam transportasi zat dari dan ke dalam sel.
Ada dua macam transport melalui membran plasma, yakni transport aktif dan transport